time gini harusnya. Oke gitu. Udah lama banget ya. Kayaknya mau mengubah konsep. Kali ini nggak hanya main Lego aja, tapi sambil curcol, nggak curhat juga sih. Apa ya bahasanya ya? Kita ngobrol aja. Apa yang berita di luaran sana aja. Bawa berita, enggak sih bohong. Kita cuma mau bahas kehidupan dunia ini ya guys, yang agak memprihatinkan terkadang gitu mendengarnya setelah mendengar berita di luar sana gitu ya guys. Nah kemarin itu kan terakhir itu aku mau bikin ini kan, ini tuh racing mobil balap begitu. Jadi sambil ngobrol, pokoknya aku batasi sampai 30 menit. Selesai nggak selesai ini Lego pembicaraan atau nggak, pembicaranya sudah selesai, tidak ada lagi pembahasan. Yang aku ingat aja ya guys, kadang-kadang tuh ya kalau baca berita pagi-pagi, nggak harus pagi-pagi sih, baca berita gitu hari ini contohnya gitu ya, tuh kadang-kadang suka kayak wow banget gitu ya, ada aja berita yang muncul setiap harinya gitu dan berbeda, atau updateannya kayak nggak ada habisnya gitu ya. Ini susah nggak sih? Susah, ini termasuk susah. Merah, Wak. Tapi umur 8 tahun. Jadi kita coba berbicara sambil bermain Lego. Challenge. Enggak sih, nggak challenge banget sih. Kayaknya sih nggak bakal selesai sih. Gua bakal banyak ngobrol, masih banyak ngomong gitu jadinya ya. Kita coba aja dulu ya. Siapa tahu jadi kan. Sambil 30 menit kita ngobrol. Itu juga kalau kelar. Gitu. Nah, pertama itu kadang-kadang suka nggak habis pikir ya, karena gue tuh nggak suka habis, gimana sih gue ngomong, kadang tuh gue nggak habis pikir ya sama berita yang akhir-akhir ini sangat banyak juga sih yang ngomong di komentar-komentar ya, kalau siapa tuh namanya, Jin Dasim ya kalau nggak salah namanya. Gue juga kan nggak hafal banget ya itu nama-nama jin ya, itu sibuk banget katanya tahun ini. Tapi selain ngomongin masalah jinnya ya, kadang dunia ini, sekarang ini ada apa dengan orang-orang yang pada menikah? Aku tidak tertuju pada satu pasangan, tapi itu kayak, hey, kita nih anak-anak yang baru mau, enggak anak-anak sih ya, orang yang mau memulai kehidupan baru nih, mau menuju ke pernikahan, bukan jadi takut sih, tapi lebih kayak membanyak pikiran untuk mengambil keputusan ke arah sana gitu. Kenapa? Karena itu mungkin emang nggak secara gamblang sih ngasih taunya permasalahan itu apa sampai berpisah gitu ya. Tapi banget nih. Iya kan, gambaran orang itu walaupun secara kasar itu kan menjadi pikiran ya buat kita yang para jomblo ini ya. Ketahuan tuh gue jomblo ya, pokoknya gitu. Sebenarnya sih gue gak mikirin ya, tapi kan kadang-kadang orang-orang tuh suka ngomong ya kayak nanti gini lagi, nanti gitu lagi. Nah gini-gitunya itu tuh yang bikin tambah pemikiran orang-orang jomblo sekarang gitu kan, atau yang punya pasangan sekarang ini, ntar kamu gini, ntar kamu gitu. Itu sih kata pemikiran gue aja. Sampai suatu waktu gue tuh gak mau baca berita, kayak kan gue tuh sering bangetnya tuh ngeliatnya tuh IG ya, sampai FYP IG gue tuh gue bikin banyakan hampir semua K-pop. Karena apa? Kalau K-pop kan nggak secara gamblang ya, kayak paling updatean comeback lah, updatean apalah. Gue nyari yang aman-aman aja, kayak biar tidak FYP gue penuh sama berita-berita Indonesia yang artis-artis Indonesia sekarang gitu. Karena banyak banget yang bikin wow gitu loh, tiba-tiba muncul. Padahal ya gue berusaha untuk menjaga FYP gue tetap normal gitu, updatean yang lucu-lucu aja, yang bikin refreshing gitu, nggak bikin mumet, tambah mumet. Orang kan nyari hiburan atau baca sosial media harusnya biar nggak mumet ya, ini malah bikin tambah mumet gitu pemikirannya. Jadi gue nggak mau itu. Tetap aja ada yang muncul juga ujung-ujungnya. Ntar muncullah tiba-tiba, siapa yang mau berpisah, siapa yang begini, siapa yang begitu.
rada bikin mumet sih memang terkadang ya bacanya. Dan gue nggak sengaja nih kepo juga sih, tapi cuman baca aja gitu satu berita gitu. Kalau ada 2 atau 3 tuh nggak gue baca lagi, udahlah cukup gitu, 1 tahu udah. Terus udah nih nggak baca lagi, besok ada lagi update-nya begini begono, makin panjang lah urusannya. Terus nanti nambah lagi siapa, kayak sibuk banget ya dunia ini ya. Apakah emang dari zaman dulu emang sesibuk itu? Kayaknya enggak. Apa karena kita semakin dewasa dan semakin semakin terlihat dunia ini itu seperti apa kah gitu. Abaikan. Berita selanjutnya nggak ada sih, di otak gua nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Apa lagi? Oh, kalau tentang berita-berita akhir-akhir ini. Wah, aku sudah menyelesaikan 3 step. Tada. Nah, terus tadi tuh pembahasan sampai mana ya? Lupa lagi. Hidup ini tuh penuh huru-hara ya orang-orangnya. Apa hanya gue aja yang jalan stuck di sini aja gitu ya? Gak tahu sih. Semoga enggak ya. Hanya menunggu waktu yang tepat. Gak tahu kapan. Betul. Jadi hidup ini memang penuh cobaan. Walaupun cobaan orang-orang itu sangat-sangat berbeda. Gak tahu sih yang beda yang mana. Jujur nih gue gak ada bahan lagi sih. Kocak banget hidup gue ya. Gak tahu sih mau ngapain lagi. Karena hidup gue gini-gini aja. Orang sudah sampai mana, saya masih di sini. Gue hanya mau memberitahu. Sebenarnya gak penting sih. Gue sudah mulai mengikhlaskan banyak hal gitu ya. Yang dulu-dulu tuh kayaknya bukan berat mengikhlaskan, tapi ya namanya pas seorang ya, ada yang mulai melangkah ke depan dengan ringan, ada yang melangkah ke depan dengan berat gitu, ada yang melangkah dengan merayap gitu ya, merangkak gitu ya. Saya sih tidak sampai merangkak, iya setidaknya yang susah aja gitu. Jadi sekarang udah mulai terbawa arus aja, gak yang sampai terpuruk dan bersedih. Jadi makanya kenapa sekarang tuh gabutnya udah tidak berat lagi buat gue. Walaupun sih masih usaha ya, namanya juga hidup ya, terkadang masih suka keblinger aja. Sekarang orang-orang pada sibuk, saya sibuk juga. Orang-orang mulai sibuk, walaupun saya mulai agak-agak lumayan udah hopeless ya. Siapa di sini yang hopeless? Saya nggak boleh. Kita harus semangat guys. Apapun itu, ngapain itu? Mau ngapain aja. Kita mencari kesibukan di tengah kesibukan. Gitu pokoknya. Waktu itu gue pengen ngomongin apa ya? Tentang pendidikan. Nggak sih, nggak seberat itu pembahasan kita. Gue juga masih dalam itu tahu hal-hal itu. Tapi yang gue pengen bertanya juga ya sebenarnya tentang masalah MBG. Berat sih ya, tapi gue nggak mau mengkritik atau memberi saran. Gue hanya mengutarakan pemikiran gue aja. Entah itu kritik atau itu saran, itu pemikiran masing-masing orang. Menurut gue, kalau emang pengen mencegah stunting atau anak-anak zaman sekarang makan makanan yang bergizi, itu bagus sih, benar sih, karena kan tidak semua anak itu mampu untuk makan setiap hari 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Tapi harus yang dipikirin itu, emang sih nggak semua anak bisa makan makanan enak setiap hari lagi kan, minimal sehari sekali gitu kan. Wajibnya harusnya 3 kali sehari gitu kan makannya. Tapi kalau misalnya modelan dikelola sama satu tempat dengan masak ribuan,
megang satu apa tuh namanya, tempat MBG-nya, terus buat beberapa sekolah. Bayangkan satu sekolah, apalagi negeri, SD dulu aja deh, SD aja udah ada 6 kelas, ibaratnya 1 sampai kelas 6. Itu kalau satu angkatan satu kelas 40 orang minimal, ya katakanlah ratanya 40 orang. Nggak tahu sih ya, zaman sekarang tuh SD tuh SD tuh masih banyak gak sih muridnya, satu kelasnya tuh 40 orang. Kalau kali 6 aja udah 200. Itu baru satu kelas. Kalau satu angkatan kelas 1 misalnya 2-3 kelas aja udah 120, kalikan 6. Katanya tuh ada yang megang satu daerah tuh misalnya 3.000 atau berapa ribu. Apa iya semua masakannya itu akan normal, berjalan dengan normal gitu kan? Ya maaf ya kalau misalnya ada suara dari masjid. Kadang-kadang kalau sholat pakai mic luar, kadang pakai mic dalam, jadi tidak bisa memprediksi yang mana pakai mic dalam dan pakai mic luar. Itu aja sih, gue mikirnya bukan nggak bagusnya, tapi kasihan juga gitu kan, daripada sayang duitnya, ya kan. Otak saya emang nggak nyampe sih kadang-kadang, biar Indonesia menjadi lebih baik gitu. Sering terjadi. Udah cukup ya ngomongin Indonesianya ya, agak berat, susah, saya ngediknya susah. Gue mendukung kok Indonesia menjadi lebih baik, walaupun gue juga kepikiran sih buat mencoba, walaupun belum berhasil, tagar sama aja, kabur aja dulu. Tapi kenapa masih belum berhasil? Karena masih banyak hal yang gue pikirin. Contoh, hidup di negara orang itu tidak mudah guys, butuh tekad kuat. Bukan soal duit, tapi butuh tekad kuat. Karena kita tinggal beda daerah aja udah beda ya kehidupan di daerah sana, apalagi negara orang lain. Kayaknya orang mau sebanyak duit apapun juga kalau nggak nyaman tuh ya nggak nyaman aja sih menurut gue. Nggak tahu kalau yang udah nyaman di negara orang sih, atau mungkin mereka bisa milih negara yang menurut mereka aman dan memang terkenal aman gitu negaranya, mungkin nyaman, tapi pasti ada bedanya. Jadi tagar kabur aja dulu. Sebenernya gue nggak kepengen banget sih. Bukan artinya tidak mencintai Indonesia atau mencintai Indonesia gitu ya guys. Tapi kembali lagi ke kebiasaan. Dan memang apa ya namanya? Kita tuh di sini udah lanjut di sini aja. Pasti lu ngomong udah ganti topik. Apa lagi ya? Indonesia tuh lagi kenapa sih? Padahal banyak banget permasalahan jatuh. Padahal banyak banget ya permasalahan hidup ya. Kenapa sih? Namanya juga hidup. Kalau nggak ada masalah mati. Nah, udah kelar. Udah kelar. Beneran udah. Belum 30 menit. Tadi udah banyak banget yang dipotong gara-gara azan dan komat sama motor lewat. Oh my god. Tara, udah selesai. Udah selesai. Apa lagi yang mau kita bahas? Gak ada lagi. Emang gak bakat kok podcast. Ya kalau sendirian kan jadi monolog ya. Emang gak ada bakat aja. Karena sudah lewat masanya saya ngebacot. Harusnya 2 hari yang lalu banyak topik. Kadang lupa pembahasan apa yang harus saya bawa. Tapi gue ngeliat tahu yang berita yang meninggal, banyak banget yang meninggal karena banyak hal, entah kecelakaan, entah kejahatan, atau
sakit, ya gitu. Lebih kayak ya dunia ini tuh memang masih seimbang. Ada yang lahir, ada yang punya masalah, ada yang mati gitu ya. Nah, hidupnya sudah sampai di sini gitu. Ada yang bahagia. Oh ya, kongres untuk orang-orang yang sudah menemukan kebahagiaan. Oh ya, gue ingat yang pembahasan berita yang ada yang meninggal setelah menikah. Pasti di luar sana udah banyak yang tahu sih ya. Gak apa-apa, dia sudah menemukan kebahagiaannya walaupun belum sempurna, tapi pasti salah satu goalsnya itu menikah. Ada juga orang yang sudah hopeless untuk menikah. Bukan hopeless, lebih kayak ya udahlah ya, dicari juga nggak nemu, dipikirin juga malah bikin tambah puyang gitu kan. Mendingan let it flow aja. Tapi kalau ngelihat orang-orang yang menikah tuh sekarang lebih ya udah, mau diapain lagi, mereka sudah bahagia. Bukan berarti gue nggak bahagia, belum. Gue bukan promosi ya. Gak bermaksud loh, nggak ada yang mau tahu juga sih ya. Ya udah, lucu aja sih kadang tuh orang-orang kalau ngelihat orang yang belum bahagia tuh kesannya kayak lu mau sampai kapan gitu. Emang gue mau begini aja? Usaha dong. Setiap orang tuh punya usahanya masing-masing. Terus sekarang gue menormalisasikan bukan privacy ya, lebih ke orang Indonesia tuh kadang suka terlalu banyak ikut campur urusan orang. Mau tahu urusan orang, mau tahu jalan hidup orang, walaupun kesannya kayak ya kan cuma cukup tahu aja. Hey, cukup tahu anda itu belum tentu orang yang ditanya itu baik-baik saja. Contoh, apa namanya, lebih tepatnya yang paling rendah itu kuliah apa enggak. Kayak contohnya masih kuliah atau sekarang kuliah, ibaratnya hal-hal yang pertanyaannya ke arah sana. Kan ada aja ya orang yang nggak sanggup kuliah, nggak sanggup bayar, atau mungkin pikirannya dia nggak mau kuliah dengan alasan bermacam-macam. Kadang ada orang yang pengen banget kuliah tapi nggak bisa, apa tidak sakit hati ditanya seperti itu. Satu orang, aku pernah dengar, kan gue nanya, iya, lu satu, orang lain belum. Lu nanya cuma sekali, orang lain banyak. Orang yang ditanya ada banyak banget ditanya. Ya, jadi gue kalau ketemu orang yang mungkin gue kenal tapi nggak pernah berkabar, satu, tidak kepo dengan kehidupan pribadi, kecuali dia mengumbar sendiri, kayak misalnya ngomong, iya kayaknya gue lagi kuliah di sini seru ya gini, baru aku menyambung. Tapi kalau tidak, walaupun mungkin penasaran sih, pasti ada kan ya rasa-rasa penasaran itu, tapi gue coba untuk menormalisasikan tidak kepo atau mencari tahu lebih dulu, atau membuka pembicaraan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Sekarang kerja di mana? Terus kalau gue kasih tahu lu, buat apa? Lu tahu sekarang gue kerja di mana buat apa? Cukup tahu aja. Terus nanti lo ngomong ke orang lain, iya tuh si A aja sekarang kerja di sini, enak kali ya gini, atau kerjanya begini begitu. Buat apa? Kadang aku bingung sih pertanyaan-pertanyaan gitu. Atau kayak kapan nikah? Entah punya pacar atau tidak, entah mau udah dikenalin pacarnya atau tidak. Kayak buat apa? Buru-buru juga buat apa? Kayak pertanyaan-pertanyaan di Instagram masih suka muncul lah ya, di IG. Kayak daripada buru-buru nikah ntar ujung-ujungnya berpisah gitu ya karena pertanyaan-pertanyaan itu, apakah kalian tidak bertanggung jawab yang bertanya-bertanya itu? Gue sih kepikiran ya, mungkin gue salah satu orang yang bertanya mungkin lancar,
Kayak misalnya bisa aja nanya tanpa mikir dia sakit hati atau enggak. Tapi kalau gue tipenya yang setelahnya tuh kepikiran kayak respon dia setelah gue tanya itu nggak enak, pasti gue akan kepikiran kayak apakah tadi pertanyaan gue terlalu berat buat dia atau terlalu nyakitin dia gitu kesannya, atau gimana gitu kok kesannya dia jawabnya singkat-singkat. Karena gue juga merasakan karena gue juga melakukan itu. Kalau pertanyaannya yang gue nggak suka, pasti gue akan jawab seadanya, kayak tektok aja gitu, udah nggak mau melanjutkan pembahasan atau mengalihkan pembicaraan gitu ya. Tapi kan orang lain nggak ada yang tahu ya, karena gue punya teman-teman yang setelah bertanya seperti itu dan dapat respon dari orang yang ditanya, terus orang itu udah nggak ada nih, terus gue nanya kayak, kok lo bisa sih nanya kayak gitu ke dia? Emang lo nggak mikirin dia sakit hati? Emang gue nanya kayak gitu dia sakit hati ya? Kadang suka ada yang gitu, kepikiran nggak kepikiran kalau pertanyaan dia itu bikin orang lain sakit hati. Jadi tolong yang bertanya itu kepo tentang kehidupan orang, atau kesannya kayak bisa nggak sih nggak bikin sakit hati orang? Emang itu bikin sakit hati ya? Pertanyaan simpel yang kadang itu tidak tahu bikin sakit hati atau tidak. Jadi normalisasikanlah tidak kepo terhadap kehidupan orang lain. Bukan so privacy, tapi kayak buat apa juga sih ya, lu tahu ya. Kalau balik lagi ya, kalau lu tahu dari orang lain yang ngomong, tidak lu cari tahu sendiri, itu wajar. Tapi kalau lu bertanya, sampai sekarang gue berpikir sih, buat apa ya lu tanya ya? Membuka pembicaraan, kayak nggak ada hal lain basa-basinya tah. Bertemu orang itu nggak harus basa-basi sih menurut gue. Karena kalau emang pribadinya yang bukan sosialisasi banget tuh, emang sih diem, ya udah diem aja. Ngapain harus buka pembicaraan, canggung? Ya udah lebih baik canggung, atau daripada nanya malah bikin sakit hati dan bikin tambah canggung kan, menambah-nambah aja canggung gitu kan. Ntar kesannya jadi udah canggung di awal, dapat pertanyaan kayak gitu, ujung-ujungnya antara bisa baik bisa enggak. Kalau enggak jadi canggung, kalau baik jadi mengalir pertanyaannya. Kan ada orang yang harus dimulai oleh orang lain, terus bisa membawa pembicaraan itu melebar kemana-mana. Tapi kan ada orang yang enggak ya. Tolong dipikirkan itu. Salah satu halnya menormalisasikan itu sih. Anak-anak Gen Z. Saya ini termasuk anak Gen Z ya? Gak tahu juga sih. Kalau dibilang gue anak Gen Z, ya walaupun kadang kubunya dibagi dua ya. Anak milenial tahun berapa sekian sampai sekian itu pada sibuk traveling, ngurus kucing. Terus anak-anak Gen Z atau anak Alpha dan kawan-kawannya itu pada sibuk nikah. Maksudnya banyak yang udah mulai menemukan jodoh-jodohnya gitu kan ya. Kadang tahun saya ini dibagi dua. Ada yang pada nikah, ada yang ngurus kucing dan traveling. Saya kebagian yang ngurus kucing dan gak traveling. Gak traveling guys, tolong. Saya ini mau ya traveling ya. Selain butuh duit, saya ini orang yang gak tahu tempat tujuan. Tahu sih, tapi ya kadang suka nggak kepikiran aja sih mau kemana. Hati-hati pada orang-orang asing. Kenapa ya? Gak tahu juga sih. Kadang kalau dibilang orang asing itu jahat, nggak juga. Ya pokoknya hati-hati aja sih. Jangan TMI kayak saya. Hidup itu penuh cobaan. Jadi jangan dicoba-coba. Udahlah, hidup cuma sekali. Ya jalanin aja hidup. Berdoa yang banyak. Hidup jalan yang lurus. Anjay, kayak hidup lurus aja dong. Kagak sih, hidup gua nggak lurus. Oh, sebenarnya ini TMI aja sih. Kan gue tuh akhir-akhir ini, sebulanan ini kayaknya butuh hiburan. Enggak sih kan, maksudnya butuh sesuatu yang lucu gitu. Gue udah pernah dengar ini dari temen gue. Temen gue kan K-popers.
dia udah nyuruh gue buat nonton Going Seventeen dari zaman baheula tuh, dari zaman gue masih kuliah kayaknya. Tapi gue nggak mau. Satu, walaupun gue nontonin variety show Korea, tapi gue kudu tahu orangnya. Bermasalah dalam hidup gue tahu Seventeen isi 13 orang. Gue kagak hafal semua. Gue nonton anime aja ya, orang yang ganti-ganti mulu. Dulu kan 8 orang ya, dan dulu banget itu 8 orang aja. Mungkin karena mereka bukan idol kali ya, jadi mukanya mereka tuh beda-beda kan. Jadi gue bisa ngapalinnya, atau sekedar tahu gitu ya nama, atau orang-orangnya gitu, cuma 8 orang juga gitu. Tapi walaupun itu paling biasanya gue bisa membedakan muka tapi tidak bisa menghafal nama cepat. Nah, permasalahan dalam hidup ya, teman saya yang suruh nonton Going Seventeen, saya sudah tahu dari awal Seventeen isi 13 orang, dan saya pernah lihat di cuplikan variety show, ya sejenis itu. Saya nggak hafal, Pak. Gue nggak hafal orang-orangnya. Jadi saya nggak mau nonton. Karena dulu masih nonton Running Man sih, yang buat kocak-kocaknya gitu ya. Atau Knowing Brothers. Ya sejenis itulah. Kan tapi Knowing Brothers kan ini ya, nyari nyari episode idol-idol yang gue kenal aja gitu ya. Seventeen gue kagak gue ikutin. Balik lagi saya tidak hafal. Dan akhir-akhir ini saya sudah kehabisan variety show yang lucu-lucu. Agak sulit mencari yang full episode gitu. Tiba-lah kepikiran tiba-tiba, oh iya kan ada Going Seventeen ya, muncullah di FYP IG. Cenah enggak sih, awalnya nonton di IG dulu, lagi scroll gitu, terus tiba-tiba muncul tuh ada episode yang kocak. Saya kan bermodalan baca apa itu namanya, komentar ya, komen orang ya. Saya baca ada yang nanya tuh episode berapa, saya tontonlah, saya cari yang ada bahasa Indonesianya, ketemulah, saya nonton. Awalnya saya nggak hafal di situ. Baik lagi, saya tidak hafal orang-orangnya, hanya butuh kekocakan aja hidup ini gitu, butuh ketawa aja. Jadi nontonlah, malah keterusan. Iya, jadi kayak bukan keterusan nonton Goingnya, iya, nontonnya keterusan, iya. Cuman jadi mau nggak mau saya hafalin, karena kayak lu mau lucu tapi jadi nggak lucu karena nggak tahu nama-nama mereka aja gitu. Terus kan shootnya tuh cepet ya, obrolannya banyak ya. Jadi kayak kalau nggak hafal orangnya tuh atau nggak kenal suaranya tuh lu nggak bisa nebak siapa yang ngomong gitu. Jadi mau nggak mau saya hafalin lah. Hafalinnya lewat mana ya? Gue lupa deh. Oh, dari Going juga sih, tapi pelan-pelan, kayak Going yang nggak episode yang nggak ketakilan kesana kemari gitu loh. Jadi ngapalinnya fokus gitu ke orang ini, si A, si B, si C gitu. Dan TMI-nya apa? Tiba-tiba saya hafal Seventeen. Jadi rumor tentang K-popers atau fans yang hafal NCT tidak hafal Seventeen itu saya. Jujur li, setelah 10 tahun mereka debut, saya baru hafal Seventeen sekarang. Kocak. Padahal saya hafal NCT dari awal. Kalau ditanya jadi fans Seventeen, saya mah ngikutin semuanya yang saya suka. Tidak masuk kubu manapun. Karena kadang ada sukanya, ada tidaknya gitu. Bukan nggak suka orangnya. Tidak. Saya mah normal aja hidupnya ya. Karena pusing atuh kalau ngikutin semuanya ya, capek. Yang saya tahu aja yang cukup saya tahu gitu. Jadi TMI-nya saya sudah hafal Seventeen dan nonton Gose. Gak penting kan? Emang gak penting. Kenapa juga saya nggak hafal Seventeen di awal? Karena tuh saya gampang lupa sebenarnya sama orang. Teman gue aja lupa. Beneran gak bohong. Kayaknya dari satu kelas kayak cuma hafal 5 deh. Yang deket-deket aja, yang sampai sekarang masih temenan di IG. Minimal temenan di IG. Jadi untuk menghafal orang tuh saya rada sulit.
kadang ingat muka atau enggak ingat nama, gak ingat salah satunya. Udah selesai bikinnya. Kalau ada pembahasan lain sambil main Lego lagi, akan aku lanjutkan. Ini untuk mengisi kegabutan aja. Selain itu menambah-nambah video karena saya akhir-akhir ini tidak kemana-mana, jadi nggak ada traveling-travelingan gitu, nggak sesundaan saya mate. Ampun. Buat selanjutnya guys, aku lupa, kayaknya kita bikin ini aja deh, forklift. Kita bikin forklift. Sebenarnya aku juga kadang-kadang lupa, ini aja sampai lupa. Kayaknya kalau nggak salah sih selanjutnya ini ya. Kalau nggak ya sudah lah ya. Pokoknya selanjutnya aku mau bikin forklift. Kayaknya udah kepo deh. Jadinya forklift gimana? Kayaknya lucu gitu kan. Oke. Jadi sampai sini perjumpaan kita di random vlog Lego time. Jadi sampai jumpa di random vlog berikutnya, di pembahasan selanjutnya. Bye bye.